Shalom dan selamat pagi adik-adik semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan yang selalu kita nikmati setiap harinya dalam setiap kehidupan kita. Terbukti buat hari ini kita boleh tetap ada, kita boleh tetap sehat dan kuat, semuanya karena Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, mari kita persiapkan diri kita untuk kita datang kepada Tuhan pada hari ini. Kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Kita datang dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan ketika kita belajar untuk selalu menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan juga selalu memberkati hidup kita. Mari kita semua bangkit berdiri adik-adik, dan kita nyanyi satu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Adik-adik, mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebab kita punya Bapa yang sangat baik dalam hidup kita. Kita nyanyi pujian ini dengan sungguh. Mari sama-sama katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan. Angkat tangannya, katakan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri tak habis habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Anak-anak, mari semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang sangat baik, kami bersyukur buat hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami adanya semua karena kebaikan Tuhan. Dan hari ini kami siap untuk beribadah kepada-Mu. Tuhan kuduskan kami, Tuhan urapi kami, sehingga ibadah yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Kalau ada pekerjaan setan, iblis, roh jahat, roh bermain-main, roh tidak sungguh-sungguh, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Engkau keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, hari ini kita bersuka cita karena kita percaya bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan pun sangat senang dengan kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita nyanyi satu pujian. Hari ini ku rasa bahagia. Adik-adik, mari kita semua bertepuk tangan. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh,
tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ya, puji Tuhan adik-adik, kita bersyukur, kita bersukacita karena kita semuanya ini adalah keluarga Tuhan. Oke adik-adik, silakan duduk. Kita akan memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari siapkan persembahannya, kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita nyanyi satu pujian, Aku Diberkati. Adik-adik, kita sudah memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa, kita menyerahkan persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini Tuhan memberi kesempatan bagi kami untuk kami boleh memberikan persembahan kami. Berkatilah persembahan kami, kuduskanlah sehingga dapat dipakai untuk pelayanan pekerjaan-Mu dan boleh menjangkau setiap jiwa-jiwa yang belum datang kepada Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi pekerjaan, pelayanan, pendidikan, semuanya kami percaya Tuhan buat menjadi berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan persembahan kami. Haleluya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan dan kita nyanyi satu pujian, Roh Kudus yang manis. Hati kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adapun Yakub, ia diam di tanah Kanaan. Keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia.
Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu, serta saudara-saudaramu, sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ketika Ruben mendengar hal ini, sebab itu katanya, Janganlah kita bunuh dia. ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah bajunya, katanya, Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Adik-adik, Yusuf adalah salah satu anak yang sangat dikasihi oleh Yakub. Mengapa? Karena Yusuf ini adalah anak dari Rahel, istri yang sangat dicintainya. Dan juga Yusuf ini lahir pada saat Yakub sudah tua. Jadi aku begitu mengasihi Yusuf. Tetapi adik-adik, saudara-saudara Yusuf ini tidak suka kalau Yakub ini sayang sekali kepada Yusuf. Ya, adik-adik, pada film tadi kita boleh melihat bagaimana Yusuf dia memiliki mimpi, ya. Dan ketika dia bermimpi, dia menceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaranya. Mimpi yang pertama, dia melihat bahwa mereka semua sedang berada di ladang, sedang mengikat, ya, ikatan gandum, ya. Adik-adik, ikatan gandum daripada Yusuf ini tiba-tiba berdiri. Sedangkan
11 ikatan gandum yang lainnya itu menunduk kepada ikatan daripada Yusuf. Adik-adik, wah, saudara-saudaranya ini marah sekali. Dia bilang, apakah engkau akan menjadi raja atas kami? Ya. Lalu adik-adik, Yusuf ini menceritakan kembali mimpinya yang kedua, bahwa dia melihat ada matahari, bulan, dan 11 bintang. Semuanya tunduk kepada Yusuf. Wah, ayahnya dan saudara-saudaranya ini marah dengan mimpi daripada Yusuf. Dan akhirnya adik-adik, saudara-saudaranya ini jadi benci, jadi iri hati kepada Yusuf, dan akhirnya mereka merencanakan sebuah hal yang jahat kepada Yusuf. Ya, Yusuf dibuang ke sumur. Setelah itu dia juga dijual ke para pedagang-pedagang. Adik-adik, melalui cerita firman Tuhan hari ini, Tuhan ingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan, terutama kita dalam satu anggota keluarga, supaya tidak menyimpan rasa benci, supaya tidak menyimpan rasa iri hati, tidak menyimpan marah kepada anggota keluarga kita. Karena itu bisa membuat pertengkaran, bisa membuat perselisihan dalam keluarga, sehingga keluarga kita tidak menjadi keluarga yang damai sejahtera, ribut saja di dalam rumah. Karena apa? Ada rasa benci. Yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai anggota keluarga, untuk kita hidup saling mengasihi, tidak boleh benci, tidak boleh iri hati, tidak boleh dendam, tidak boleh marah-marah, tetapi selalu saling mengasihi. Ya, mari kita belajar untuk melakukan firman Tuhan, supaya hidup kita, hidup keluarga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Karena Tuhan mau pakai kita, Tuhan mau memakai keluarga kita untuk menjadi saksi Tuhan. Wah, ternyata keluarga anak-anak Tuhan itu hebat-hebat. Walaupun mereka hidupnya biasa-biasa saja, tapi dalam rumahnya selalu ada damai sejahtera. Itu adalah contoh bagaimana Tuhan mau agar hidup keluarga kita, hidup kita semua bersaudara, selalu rukun satu dengan yang lain. Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Ayat hafalan kita adalah 1 Yohanes pasal 3 ayat 20. 1 Yohanes pasal 3 ayat 20 berbunyi demikian. Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan tiba saatnya kita mau menyembah Tuhan. Mari persiapkan diri kita untuk kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah itu tertanam baik di hati kami, supaya hati kami selalu dilimpahi dengan kasih daripada Tuhan, sehingga tidak ada kebencian, tidak ada iri hati, tetapi kami belajar untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, baik dalam lingkungan keluarga kami, sehingga keluarga kami semua bisa menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Sambungkanlah roh-Mu dengan roh kami Tuhan, supaya kami menikmati hadirat Tuhan dan kuasa Tuhan bekerja atas hidup kami. Kami siap menyembah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita menyembah Tuhan, kita nyanyi pujian. Haleluya, haleluya. 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 Haleluya.
haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan, katakan haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terimalah penyembahan kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah menyembah Tuhan dan kita akan berdoa. Mari kita nyanyi satu pujian. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Adik-adik, mari kita lipat tangan kita berdoa, kita tutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari ini karena pertolongan Tuhan nyata bagi kami semua. Kami boleh tetap ada semua karena Tuhan, bahkan kami boleh beribadah hari ini semua karena Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Secara khusus buat anak-anak kami berdoa Tuhan, Engkau yang terus memberkati anak-anak Holy Kids supaya mereka terus bertumbuh dalam tangan kasih Tuhan. Walaupun di tengah-tengah situasi yang ada saat ini, tapi kami percaya penyertaan perlindungan Tuhan terus sempurna bagi anak-anak kami. Mereka tetap sehat dan kuat, bahkan dalam pendidikan mereka, dalam mengikuti setiap pelajaran di rumah setiap harinya. Tuhan juga yang akan memberikan mereka hikmat dan kekuatan sehingga mereka mampu untuk mengikuti semua pelajaran. Dan kami yakin Tuhan, mereka juga boleh senantiasa mengikutinya dengan baik, dan itu menjadi satu hal yang akan membawa mereka untuk melihat kuasa Tuhan juga bekerja dalam hidup mereka, terutama dalam meraih cita-cita dan masa depan anak-anak kami. Terima kasih, berkati mereka senantiasa Tuhan.
Bahkan biarlah mereka juga setia untuk rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, boleh berkumpul bersama dengan keluarga mereka untuk membangun mezbah keluarga di dalam hidup rumah tangga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat kehidupan orang tua mereka. Tuhan memberkati mamah dan papa supaya mereka juga menjadi orang tua yang terus mengasihi anak-anak yang sudah dipercayakan Tuhan dalam hidup keluarga mereka. Berkati apapun yang menjadi pergumulan orang tua mereka, baik dalam keuangan, kesehatan, hal apapun Tuhan. Bahkan yang merindukan pekerjaan juga Tuhan bukakan jalan. Terima kasih, berkati bangsa negara dan kota kami terus mengalami lawatan Tuhan dan kuasa Tuhan bekerja secara sempurna. Memberkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, bahkan semua para pemimpin kami yang terendah, sekalipun juga Tuhan tetap memberkati supaya semua tetap ada kerjasama yang baik dari pemerintahan pusat sampai di pelosok pedesaan. Dan kami yakin bangsa Indonesia mengalami pemulihan dan bangsa Indonesia bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab kami punya Tuhan yang sangat baik dan penyertaan perlindungan Tuhan terus sempurna dalam hidup kami. Ini doa, ini syukur kami kepadamu, dan kami tutup ibadah kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Tetap yakinkan dalam diri kita bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Terima kasih adik-adik yang juga selalu setia ibadah bersama-sama dengan Holy Kids. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.